Ya, jadi kita juga belajar meminimalisasi pesan yang tidak mengkonfirmasi ya, karena ini penting untuk kepuasan dan stabilitas hubungan kita itu. Pesan yang tidak mengkonfirmasi itu menyiratkan kurangnya penghargaan kita terhadap orang lain. Kita terkadang membiarkan pesan-pesan yang tidak konfirmasi ini keluar saat kita lelah, sakit, kesal ya, sedang memikirkan diri sendiri ya. Nah, mari kita mengenali beberapa pesan yang tidak mengkonfirmasi ini. Pertama itu respons yang tidak jelas atau tanpa respons sama sekali. Itu yang pertama ya, tidak berespons. Kalau kita tidak memberi jawaban yang jelas, tidak menjawab pesan WhatsApp, tidak menjawab telepon, kita sebetulnya memberi pesan pada dia bahwa kamu tidak penting buat saya gitu. Saya tidak peduli keberadaan kamu gitu. Itu sebenarnya pesan yang membuat orang merasa diabaikan dan tidak penting. Kemudian yang kedua itu pesan yang melecehkan ya, verbal abuse. Pelecehan verbal itu bentuk pesan yang menyakiti orang lain secara emosional dan psikologis. Misalnya kita menyebut nama seseorang dengan cara yang merendahkan atau menghina ya, atau membuat komentar yang sarkastik tentang penampilan dan kecerdasan seseorang, atau mengancam seseorang melukai secara fisik adalah contoh dari pelecehan verbal. Pelecehan verbal itu menyebabkan banyak masalah yang signifikan dalam hubungan dekat dan terutama berbahaya bagi anak-anak ya. Kemudian berikutnya yang kita kenal dengan namanya keluhan umum. Mengeluh itu sebetulnya baik ya, itu bantu kita memfokus pada pembicaraan tentang masalah tertentu. Tapi kalau kita memberikan keluhan secara umum, misalnya keluhan yang hanya menunjukkan nilai atau karakter seorang, ini tidak membantu dan tidak mengkonfirmasi. Misalnya kalau kita menjawab teman kita itu, pasangan kita itu, mengapa kamu tidak seperti saudara kamu sih? Kenapa kamu cuma mikir diri sendiri? Pernah nggak pikir orang lain? Nah, kalau dengan menjawab seperti itu, kita tidak membantu sebetulnya, selain membuat merasa penerima itu tidak dihargai ya. Persoalannya tidak solve, dia sendiri merasa tidak dihargai. Nah, ada juga tanggapan yang tidak relevan. Misalnya, pasangan kita bilang begini, kita harus ngatur jadwal latihan atau les dari anak-anak kita minggu depan. Kita malah menjawab, jangan lupa ya, ada ulang tahun ibu kita pada hari Sabtu misalnya. Jadi ini nggak nyambung, off topic gitu. Nah kalau pesan yang tidak relevan seperti ini, off topic seperti ini sebenarnya memberi pesan pada pasangan kita bahwa kita tidak cukup peduli untuk mendengar apa yang dia sampaikan. Kemudian terakhir, respons yang tidak personal sifatnya ya. Kita melakukan respons impersonal saat kita membalas kata-kata seorang dengan kata-kata klise ya yang tidak menunjukkan empati yang nyata bagi orang ini. Misalnya adik kita curhat nih tentang perjuangan dia barusan menghadapi depresi. Kita cuma mengangkat bahu bilang ya hidup ini memang perjuangan, ini saat-saat yang stres yang kita jalani. Respon seperti ini sebenarnya mengingatkannya bahwa kita tidak peduli dengan pesan dari saudara kita itu ya. Jadi penting buat kita mengenali mana pesan konfirmasi, mana disinformasi, mari kita coba praktekkan ya. Misalnya ya, adik kita itu mengirim pesan pada kita untuk mengatakan bahwa dia tuh lagi khawatir nih ada benjolan di bawah lengan dia kan, takut kanker dan sebagainya. Nah, kita menjawab apa? Ini 8 jawaban yang mungkin kita lakukan. Yang pertama kita bilang, mungkin kalau kamu berhenti merokok ya 1 bungkus sehari, kamu akan lebih sehat. Dan seterusnya ya. Nah, tulis di depannya itu C untuk pesan yang konfirmasi, D itu untuk pesan yang diskonfirmasi. Nah, kita akan menemukan pesan nomor 2, 3, 6, 8 ini pesan yang jenis C ya, konfirmasi. Sisanya itu
D, dengan jenis keragaman macamnya yang berbeda. Oke. Nah, kemudian itu yang pertama ya, untuk membuat iklim yang positif, perbanyak pesan-pesan yang konfirmatif sifatnya, dan minimalisir yang namanya diskonfirmasi. Kemudian yang kedua, bagaimana menghindari sifat defensif. Ya, iklim komunikasi itu sebetulnya interaksi ya antara defensif dan suportif. Saling mendukung dan saling bertahan ya, seperti pertandingan gulat. Defensif itu adalah perasaan perhatian yang berlebihan ya untuk menjaga diri kita, melindungi diri kita dari ancaman kritik atau serangan terhadap ego. Orang merasa defensif misalnya ya ketika orang lain mengejek dia atau mengolok dia, kemudian tentang fisiknya, tentang daya tarik fisiknya, tentang pendapatan penghasilannya, dan sebagainya ya. Nah, itu membuat orang defensif. Sebaliknya, untuk membuat suportif, dia itu merasa dilindungi, dipedulikan, diproteksi ya. Jadi kita merasa didukung ketika orang lain itu mensupport, mendorong kita dan mengungkapkan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan kita. Dalam hubungan yang intimate ya, perasaan defensif itu merupakan pertanda iklim komunikasi yang negatif. Ini indikasi kuat bahwa pernikahan mereka itu sudah mengarah ke perceraian. Oleh sebab itu ya, strategi untuk membangun iklim komunikasi positif itu cara yang penting untuk menghindari timbulnya perasaan defensif pada orang lain. Ada beberapa, kalau pesan defensif itu kita menciptakan jarak emosional psikologis antara kita dengan orang lain dan memungkinkan orang lain juga akan bereaksi defensif. Sebaliknya, pesan suportif itu berfokus pada konten percakapan tanpa membuat orang lain merasa diserang. Ya, jadi komunikasi itu memainkan peran sentral ya dalam membentuk iklim, baik yang defensif maupun suportif. Ketika kita menggunakan pesan-pesan defensif dalam hubungan pribadi kita menciptakan jarak emosional dan psikologis antara kita dengan pasangan kita. Dan ini meningkatkan kemungkinan dia akan bereaksi secara defensif juga. Sebaliknya, pesan-pesan suportif berfokus pada isi percakapan tanpa membuat orang lain merasa diserang ya. Nah, kita lihat sekarang ada 6 jenis pesan yang mempromosikan defensif supaya kita waspada dan kita beri imbangannya mana yang seharusnya ya, pesan-pesan dikontraskan dengan pesan yang sifatnya suportif. Kita periksa dulu pesan-pesan defensif dan kemudian kita cek pesan-pesan yang suportif. Pertama, pesan evaluatif itu bersifat defensif melawan pesan deskriptif. Pesan evaluatif itu mengungkapkan pendapat kita atau menilai kita tentang perilaku orang lain ya. Kita pendapat atau menilai orang lain. Sedangkan deskriptif itu memberikan detail tentang perilaku seorang tanpa memberikan penilaian. Misalnya contoh pendapat yang evaluatif tuh kita bilang begini. Ini artikel terburuk yang pernah kamu tulis. Wah. Sedangkan kalau deskriptif kita bicara ini ada beberapa peluang ya untuk memperbaiki artikel ini. Nah, itu kita tidak bicara dianya, tapi kita bicara tentang artikelnya. Itu evaluasi versus deskriptif. Kedua, kontrol versus orientasi masalah. Pesan berorientasi kontrol itu memanipulasi orang lain untuk bertindak ya. Dengan cara tertentu, kita memanipulasi orang lain supaya dia berperilaku tertentu. Sedangkan pesan yang bersifat orientasi masalah itu
mendorong kolaborasi dan berpikir kreatif. Misalnya apa? Yang orientasi kontrol begini, kita lagi berebut TV karena kita mau nonton acara yang kita pengen itu ya ditayangkan. Kita bilang, "Kamu tidak dapat nonton TV sekarang karena acara itu yang saya tunggu-tunggu sedang ditayangkan." Kalau berorientasi masalah ini adalah konflik, kita bicara, mari kita cari cara agar kita berdua dapat melihat atau menonton apa yang kita inginkan gitu. Kemudian ketiga itu strategi versus spontanitas. Pesan strategi itu menahan informasi dalam upaya mengontrol pendengar, sedangkan pesan spontan itu mengungkapkan pikiran dan keinginan secara terbuka jujur tanpa agenda tersembunyi. Jadi yang strategis itu, kamu sibuk nggak hari ini? Nah, kan kalau kita jawab iya atau tidak, dia akan lanjutkan dengan sesuatu yang membuat kita terjebak gitu. Tapi kalau spontan itu, saya mau naiki gunung Sabtu depan, kamu mau ikut nggak? Nah, itu lebih spontan ya. Jadi tidak ada agenda terselubung. Kemudian netralitas lawan empati. Yang netral itu menyeratkan kurangnya perhatian kita tentang well-being atau kesejahteraan orang lain, sedangkan empati itu peduli kita tentang apa yang dia rasakan atau dialami ya. Netral itu begini, tidak semua berjalan seperti yang kamu inginkan, that's life. Nah, itu netral. Kalau berempati, ya sorry mendengar rencana kamu gagal, kamu pasti sekarang lagi kecewa ya, saya ikut susah gitu. Nah, kalau seperti itu kita berempati pada orang ini. Kemudian superior versus setara. Pesan superior itu mendorong perpecahan dengan mentalitas kita lawan mereka. Sedangkan pesan kesetaraan itu menekankan inklusivitas dan minimalisasi ya perbedaan status antara orang-orang. Di pesan superior begini, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, berarti dia superior. Dia lebih tahu gitu. Kalau equal itu, dia akan bilang, wah kamu pendekatan kamu menarik nih, saya belum pernah mikir kayak begini gitu sebelumnya. Nah, jadi kita nyatakan bahwa kita belum tahu ada ide seperti ini tanpa kita mengatakan yang merendahkan dia ya, malah membuat dia merasa mungkin tersanjung. Kemudian ada yang bersifat pasti dan bersifat sementara. Ini yang terakhir ya. Pesan yang pasti itu aku yakin gitu, memberi kesimpulan kaku tanpa ruang debat lagi. Kemudian kesimpulan sementara itu menawarkan kelenturan ide dengan harapan nanti membangkitkan dialog. Pas itu misalnya kamu salah, kalau sudah begitu sudah tidak bisa debat gitu. Tapi kalau kita setuju secara sementara, kita bisa bilang apa yang menyebabkan kamu percaya ini gitu ya, kesimpulan ini. Apa mungkin bisa jadi nggak sumber kamu ini hoax, misalnya begitu ya. Itu cara kita secara suportif mendukung pendapat yang kita tidak sepakati. Oke, kemudian teknik ketiga itu adalah memberikan umpan balik yang konstruktif sifatnya ya. Kita harus memberikan baik dia evaluatif atau non evaluatif, kita lakukan secara konstruktif. Jadi cara yang ketiga untuk berkontribusi pada iklim komunikasi yang positif itu adalah menyediakan atau memberikan umpan-umpan balik yang efektif selama percakapan. Efektif itu artinya lawan bicara kita itu mencapai maksud dia gitu. Itu efektif. Kalau kita menjawab tidak efektif tuh artinya yang dia butuhkan tidak terpenuhi. Ya, kira-kira itu. Mari kita lihat apa bedanya umpan-umpan balik. Pertama kita lihat umpan balik non-evaluatif. Umpan balik non-evaluatif itu terdiri dari tiga cara ya. Satu, pertama probing,
pengen tahu masalahnya apa. Kemudian kedua, parafrase mengungkapkan secara ulang. Kemudian ketiga itu kita sebut memberi dukungan. Misalnya, saudara perempuan kita bernama Sarah itu berbagi dengan kita itu rasa frustrasi ya karena belum punya anak. Suaminya namanya Chris. Kalau kita berespon secara non-evaluatif, itu kita akan bilang begini. Kita tidak beri nasihat pada dia. Cuma probing. Kata dokter apa tentang proses fertilisasi in vitro ya sebagai pilihan? Apa kata dokter? Kemudian parafrasa itu kita bilang lagi, kedengarannya sepertinya kamu sudah tertarik dengan fertilisasi in vitro ya. Tapi kayaknya Chris ragu-ragu dengan efektivitasnya dan ingin adopsi anak. Nah, ini sebetulnya cuma mengatakan ulang apa yang sudah dikatakan oleh Sarah gitu. Kemudian terakhir kita lakukan dukungan. Wah, ini pasti sulit buat kamu dan Chris. Saya juga kalau ngadapin situasi ini tidak yakin ya apa yang saya lakukan. Tapi apapun yang kamu putuskan, saya pasti dukung. Ya, itu tidak memberi nasihat apa-apa ya, tidak memberikan evaluasi apa-apa, tapi melakukan pembicaraan yang membuat iklim bicara itu jadi enak. Nah, seandainya ada situasi yang dia memang butuh evaluasi balik. Misalnya kamu punya ponakan namanya Tini, tahu kakaknya kuliah di ITB, jadi dia minta pendapat, ini tolong dibaca, saya punya esai ya di kelas, di pelajaran bahasa di sekolah, ini bagus atau enggak. Terus kita lihat, ini nggak bagus sih sebetulnya, ada bagian yang kurang bagus. Nah, caranya itu selalu mulai dengan pujian dulu, baru kita kritik. Pujiannya itu, wah, ini saya senang, suka banget dengan pembukaan pendahuluannya ya. Kamu melakukan good job di sini. Bisa menarik perhatian orang untuk bacanya, kemudian tinjau reviewnya itu, tinjauannya itu, yang kamu cover itu bagus. Good job. Kemudian baru masuk dengan kritik, tapi harus bersifat konstruktif kritikannya itu ya. Sekarang mari kita membuat bagian badan dari artikel ini sebaik pendahuluan yang kamu buat. Yang pendahuluannya sudah keren, itu tubuhnya kita bikin lebih sama bagusnya ya. Kita pikir ya kalau poin ketiga itu dipindahkan ke depan lebih dahulu, maka poin-poin lain akan ngalir dengan bagus. Saya pikir ini akan lebih lancar lagi. Nah, ini kritik tapi sifatnya konstruktif ya. Itu umpan balik. Jadi mari kita belajar teknik untuk melakukan umpan balik evaluatif. Kita memberi pujian dan kritik yang membangun dengan cara yang efektif. Bagaimana caranya ya? Misalnya adik kita minta tanggapan tentang website yang dia lagi bangun. Bagus nggak gitu ya homepage-nya. Nah, pertama kita pikir dulu dia tuh pengen buat feedback atau sebenarnya pengen dipuji gitu. Apa dia betul-betul butuhkan evaluasi dari kita? Karena seringkali kalau kita bicara begitu sebenarnya kita tidak membutuhkan evaluasi. Kita pengen dukungan aja sih sebetulnya. Kemudian setelah itu langkah kedua tentukan apakah penilaian kita itu akan sepenuhnya positif atau akan ada kritik di dalamnya. Misalnya, ada tidak di halaman web yang menurut kita bisa diimprove. Jadi nggak usah memberi komentar untuk sesuatu yang tidak bisa diimprove. Percuma kan? Tidak ada gunanya mengkritik hal-hal yang tidak bisa dia ubah. Kemudian ketiga, baru setelah kita pikir, kita bicara ya. Mana yang kita suka dari web ini, kita sampaikan, kemudian kita tawarkan saran kita mau supaya bagian tertentu itu sebagus yang bagian yang kita suka. Nah, itu caranya. Kemudian kita harus latihan seperti biasa. Kita cari teman untuk lakukan role play, main drama lah. Cari teman yang mungkin sama-sama punya halaman Facebook. Kemudian kita minta ya saling memberikan umpan balik. Nah, kemudian kita lakukan langkah-langkah tadi. Dia melakukan hal yang sama pada kita melakukan hal sama pada dia.
kita berlatih memberikan umpan balik evaluatif satu sama lain. Nah, setelah kita masing-masing memberikan balik, kita kasih tahu pasangan kita mana yang menurut kita itu efektif, mana yang kita jadi sebel dengarnya gitu ya. Coba pertimbangkan ya, mengapa manfaat untuk menyampaikan kritik itu secara konstruktif itu penting gitu. Mengapa bermanfaat. Oke, jadi kita masuki tugas keempat. Kita sudah belajar apa contoh pesan yang tidak mengkonfirmasi, apa perbedaan sifat defensif dan suportif. Kemudian, mengapa kritik yang membangun itu berguna untuk mengembangkan iklim komunikasi yang positif. Jadi, coba kalau ada waktu ya, bikin role play dengan teman itu untuk seakan-akan dia itu roommate ya, teman sekamar untuk bagaimana bisa membagi tugas ya. Kalian mungkin nyewa rumah sama-sama, terus cara bagi tugas, aturan pengunjung, penggunaan pribadi, ya. Kemudian dari diskusi ini coba identifikasi contoh pernyataan-pernyataan mana yang dibuat pasangan kita yang defensif, suportif. Kemudian setelah itu dari semua yang defensif coba bikin versi suportif dari situ. Nah, ini kita belajar sama-sama mengatasi konflik karena tinggal serumah ya. Sekarang mari kita diskusi bab seksi 4 ini. Kapan kita merasa defensif? Pada situasi apa kita merasa defensif? Kemudian, apa memberi umpan balik non-evaluatif itu adalah keterampilan yang berguna. Padahal kita nggak memberikan judgement ya. Coba menjawab-jawab aja. Tapi mengapa umpan balik non-evaluatif itu keterampilan yang berguna? Nah, mari kita diskusikan sama-sama.